Nah, desain rumahnya itu fokus ke desain yang timeless ya, yang awet. Ada sesuatu yang spesial lah di lantai 4 ini. Ayo kita lihat sekarang. Halo guys, gue Cakra dari Paragon Property. Hari ini gue lagi berada di area Cilandak, lebih tepatnya di belakang Rumah Sakit Fatmawati. Gue mau ngasih lihat kalian rumah yang kalian bisa cicil mulai dari 25 jutaan. Artinya cocok buat kalian yang punya pemasukan keluarga kurang lebih sekitar 60 jutaan per bulan, eksekutif muda, pingin punya rumah yang bisa kalian tinggalin sampai puluhan tahun ke depan. Nah, kita lihat rumahnya kayak gimana. Yuk masuk. Nah, yang kalian akan lihat hari ini itu rumah dengan luas tanah 115 meter dan bangunan 250 meter. Nah, mau lihat nggak kayak gimana sih rumah dengan bangunan 250 meter? Nah, pertama-tama kalian bisa dapetin 2 carport di sini. Ya, jadi kompleknya ini sendiri tuh masing-masing rumahnya memang sudah punya 2 carport. Walaupun di jalan raya kalian bisa tempatin parkiran khususnya untuk tamu-tamu yang kalian undang ke rumah. Habis itu di lantai satunya itu udah ada kamar pembantu, living room yang sangat luas, 2 kamar mandi, jadi kamar mandi pembantu sama kamar mandi kalian, dan 2 kitchen. Kitchen di sini tuh ada 2 ya. Jadi pertama ada dapur bersih dan dapur kotornya. Di sini semua serba custom. Kalian kalau misalnya contoh nih nggak mau pakai dapur bersihnya atau kalian maunya semuanya dipakai dapur kotor, bisa untuk memperluas luas living roomnya. Lalu di belakang sini juga masih ada backyardnya ya, walaupun cuma sedikit. Cuma cukup untuk misalnya kalian mau jemur-menjemur atau suka punya tanaman atau mungkin kalian mau bikin semacam patio juga bisa di sini. Nah, desain rumahnya itu fokus ke desain yang timeless ya, yang awet. Jadi memang mereka rencanakan rumah ini untuk tidak perlu diubah-ubah ke puluhan tahun ke depan. Banyak sumber cahaya yang dibuat seperti kayak window ini, window sliding door ini, terus habis itu di belakang juga yang menghadap ke muka rumah itu juga sumber cahayanya juga besar. Plus mereka juga bikin void nih ke lantai 2. Jadi dari lantai 2 kalau mau lihat ke bawah tuh bisa. Dan rasa di living room lantai 1 ini benar-benar lega ya, karena ceiling levelnya tinggi, double story gitu. Itu sampai 6 meter mungkin. Gitu. Nah sekarang kita bakal lihat ke lantai 2-nya. Ayo naik. Nah sekarang kita berada di lantai 2 nih. Ini seperti yang tadi gue omongin tadi, ini voidnya yang bisa ngeliat ke bawah langsung. Plus dari bawah juga bisa ngerasain rasanya double story ya dari bawah. Ceilingnya langsung 6 meter ke atas. Nah ini ada ruang keluarganya. Ruang keluarga ini balik lagi karena dari developernya itu bisa custom, kalian bisa pakai atau manfaatkan jadi kamar lagi kalau kalian nggak mau pakai ruang keluarga. Gitu. Tapi di lantai 2 ini itu tempat lokasi kamar masternya. Kamar masternya spesial banget. Nih kita masukin. Memang kondisi rumah yang sekarang kita lihat ini belum furnish, cuman sudah terlihat layoutnya ya. Contoh pintu masuknya tadi tuh tempat gua masuk. Habis itu ini tempat master bedroomnya, master bednya ya. Ini tempat TV dan kabinet TV di bawah, ya kan? Plus nah, ini walk-in wardrobe areanya. Atau bisa dibilang ya kayak semacam powder room-nya lah. Jadi tempat makeup atau misalnya lemari baju yang besar, itu bisa kalian tempatkan di sini. Ini master bathroom-nya. Memang kondisinya lampunya belum terpasang sini, sangat gelap. Cuman gue bisa kasih lihat kalau luasnya ini sangat besar ya. Emang master bedroom tuh kamar mandinya emang harus besar sih. Jadi desainnya bagi gue udah cukup. Dengan luas yang dikasih itu udah cukup banget. Dan istilahnya kalian nggak perlu nambah-nambah apa-apa lagi lah di dalam. Nanti kalian tinggal udah bisa dihuni langsung gitu. Nah sekarang gue mau bawa kalian ke lantai 3-nya. Yuk. Nah sekarang kita berada di lantai 3-nya nih. Lantai 3 ini khususnya untuk ruang kamar anak, 2 kamar anak plus ruang bermainnya mereka. Pertama di kamar anak 1. Kamar anaknya dibuat seperti layaknya kamar anak orang kaya, gede. Jadi
masing-masing kamar anak di sini mendapatkan view keluar. Jadi nggak ada yang dibeda-bedakan. Dan masing-masing dapat kamar mandi di dalamnya, gitu. Kamar mandi juga nggak main-main, besar banget. Bisa peralatan mandi bayi muat, bisa misalnya kalau misalnya anak kalian sering suka pakai bathtub pasti muat sih sebelah di sini kalau kalian mau pakai, gitu. Termasuk kamar anak yang ngadep ke depan juga ada. Udah ada kamar mandinya, plus kamarnya luas juga, gitu. Bahkan anak kalian bisa pakai queen size bed, saking besarnya nih kamar, gitu. Plus ruang bermain anaknya. Misalnya anak sekalian mau taruh TV, meja komputer, meja belajar di sini, itu masih ada ruangannya. Balik lagi, seperti yang tadi gue ngomong di awal, rumah ini didesain untuk kalian tempatin puluhan tahun ke depan. Dari anak kalian kecil sampai anak kalian besar itu bisa tinggalin di sini, nggak perlu beli rumah-rumah lagi, gitu. Sekarang kita mau ke area spesialnya, itu lantai 4. Nah, lantai 4 ini itu ada sesuatu yang spesial lah di lantai 4 ini. Ayo kita lihat sekarang. Nah, selain jumlah kamar yang mencukupi buat kalian tinggalin puluhan tahun ke depan, amenities dari rumah ini juga sangat lengkap. Contohnya ini, rooftop area. Kalian bisa extend ruang playroom kalian itu sampai ke rooftopnya. Misalnya kalian mau buat mini garden bisa, atau misalnya mau bikin mau naruh coffee table buat kalian minum kopi di pagi hari, di sini itu juga masih bisa. Rumah ini fully customizable karena akan dibangun sesuai dengan kebutuhan kalian dari awal, gitu. Jadi misalnya contoh, konsumen kita kemarin ada request boleh pakai lift nggak? Bisa, nanti dibuatin sama arsiteknya atau developernya. Atau konsumen kalian mau buat jumlah kamarnya ditambah, bisa. Nanti ada beberapa ruangan yang mereka sekat-sekatin untuk kalian, gitu. Dengan harga 4,7 M, kalian udah dapetin furniture-nya. Jadi kalian tinggal pindah, tinggal move in. Contohnya ya, bawahnya kasur, tatakan kasur kalian udah dapet. Abis itu kitchen set juga udah dapet. Abis itu TV kabinet juga udah dapet. Nah, untuk tahu lebih dalam untuk apa aja sih yang dikasih di furniture-nya kalau beli rumah di sini, nanti kalian bisa hubungin agen kita di paragonproperty.id. Nah, sekarang kita masuk ke segmen bedah biaya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam segmen bedah biaya untuk Tamaya Residence. Nah, kita di sini akan kasih tahu kalian gimana sih caranya untuk bisa dapetin rumah di Tamaya. Terus biayanya berapa sih yang kalian harus persiapkan untuk bisa dapetin rumah di Tamaya Residence. Pertama, kita akan bedah biayanya unit Tamaya dengan luas tanah 101 meter dan luas bangunan 215 meter. Seperti yang tadi lihat di video ya. Di sini ada 3 cara pembayar, itu ada cash, bertahap, dan KPR. Sama-sama di booking fee-nya di angka 20 juta ya, mengurangi harga rumah. Dan DP-nya, nah ini beda nih. Pertama, cash dan bertahap itu DP-nya di 1,4 M-an, kurang lebih sekitar 30%-an ya dari harga rumahnya. Lalu pelunasannya balik lagi nanti kita bisa negosiasikan. Kalau cash yang pasti untuk 1 minggu setelahnya. Kalau bertahap itu bisa hingga 1 tahun. Lalu untuk KPR-nya itu DP-nya cuma perlu di angka 10% ya. 10% dari harga rumahnya untuk pembeli KPR. Dari DP tersebut, di luar dari DP-nya, kalian harus siapin biaya-biaya pajak dan biaya pengurusan bank lainnya ya. Pertama nih, kalau pajak-pajaknya ini rata, mau kalian pakai cash bertahap atau KPR, kalian harus bayar juga. Pertama ada biaya AJB itu nilai 1% dari harga rumahnya, kurang lebih 47 jutaan. Lalu ada biaya BPHTB, nilainya sekitar 5% dari harga rumahnya, kurang lebih sekitar 234 jutaan. Di luar itu, khususnya untuk pembeli KPR tuh harus harus membayarkan atau menyiapkan biaya urusan KPR dan asuransinya. Pertama, nilai biaya pengurusan KPR itu sekitar 1% dari plafon, kurang lebih di 42 jutaan. Lalu ada asuransinya kurang lebih sekitar 4-5% dari dari plafon yang kalian pinjam dari bank ya. Nah, untuk pembeli KPR ini total yang kalian harus siapkan nilainya itu kurang lebih termasuk DP dan booking fee itu di 950 jutaan. Nah, kok mahal ya? Kira-kira bisa dapat kurang lagi nggak sih? Atau promo apa sih ini yang dikasih sama developernya? Nah, pertama,
kan kalian beli rumah nih, beli rumah pastinya kalian nggak beli rumah kosongan, kalian pingin interior fit out dalam rumahnya. Dari developernya itu udah disiapkan paket furnish ya. Nilai furnish sendiri itu belum dibuka sama developernya, cuman kalau berdasarkan perhitungan kita nih dari gambar yang kita dikasih lihat, itu nilainya bisa 200 juta hingga 350 jutaan. Ya, kita nggak tahu itu berapa. Tapi buat kalian yang mau beli rumah di Tamaya Residence, paling nggak kalian udah hemat tuh 350 juta untuk ngisi interiornya. Kalian cuma perlu fokus membayar biaya-biaya lain seperti AJB, BPHTB, KPR, dan asuransinya. Ya. Nah, terus kira-kira dari harga sini bisa turun lagi nggak sih? Kira-kira dari biaya tersebut bisa dinegosiasikan lagi nggak sih? Bisa, pastinya kalian bisa langsung ngobrol ke agent Paragon Property. Kalian lihat dulu rumahnya, kalau kalian udah suka sama rumahnya, pasti kita usahakan kalian untuk bisa dapetin rumahnya juga buat kalian. Udah tahu kan gimana caranya bisa dapetin rumah di sini? Nah, subscribe YouTube kita dan follow IG kita untuk bisa dapetin update terbaru tentang perumahan di daerah Jakarta Selatan. Untuk kalian yang masih banyak pingin tahu lebih dalam soal rumahnya, jangan lupa kontak dan hubungin agen Paragon Property karena di Paragon tanya-tanya itu gratis.